Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pemirsa Catatan Demokrasi, kita cukup dikejutkan karena ini sepanjang sejarah Indonesia baru pertama gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memboyong semua jajaran Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer, ke Lembah Gunung Tidar di Magelang, Jawa Tengah. Cukup mengejutkan meskipun dari Prabowo Subianto menegaskan ini tidak ada sama sekali unsur militeristik. Bukan, ini merupakan bonding, bentuk pembentukan soliditas, kedisiplinan, meningkatkan kesetiaan terhadap bangsa dan juga negara. Oleh-olehnya apa ya? Itu dia, apakah oleh-olehnya? Karena pulang dari Akbil Lembah Tidar, semangat para menteri pun berkobar. Siap-siap karena kinerjanya tak berarti 6 bulan harus siap diganti. Ini adalah harmoni untuk membangun negeri ala Prabowo Gibran. Kita akan bahas tuntas nanti di Catatan Demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun pemirsa nanti juga akan melibatkan mahasiswa dari UNJ dan juga Universitas Bung Karno Jakarta. Kemarin lihat kan tepuk tangan mana dan tepuk tangan mana. Kemarin lihat kan jajaran Kabinet Merah Putih mengenakan seragam loreng-loreng. Apal kan teman-teman? Ada ratusan jumlahnya, pakai loreng-loreng. Sangar nggak tuh guys? Nah, sangar ya. Itu dia, bagaimana juga kinerjanya juga nanti dipertanyakan juga nih oleh Malam mahasiswa hari ini kita hadirkan langsung sejumlah menteri, langsung di Catatan Demokrasi. Ini bisa dikatakan eksklusif juga ya. Mungkin baru pertama kali semenjak beliau-beliau dilantik menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Kami hadirkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Kami ucapkan selamat kepada para menteri telah bergabung di Kabinet Merah Putih dan kami tunggu nanti kinerja seperti apa. Tapi yang pertama kita sapa dulu dari ujung. Ada Bung Slamet Ginting, pengamat politik UNAS. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Slamet. Kemarin nyaris menyusul ke Magelang, tapi seragamnya lupa kemarin Pak ya. Kalau yang ini hadir juga, kita lihat bersama. Assalamualaikum Kiai Haji Nazaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Pak Kiai sehat? Alhamdulillah. 4 hari 3 malam Pak Kiai? Malah tambah sehat. Malah tambah sehat, Masya Andro. Allah. Luar biasa. Ini Yeah. kemarin di tengah yang ikut berdendang Pak Kiai ya. Kami manggilnya agak-agak pilih-pilih nih. Mau Mas Menteri, Bang Menteri, Pak Menteri. Mana nyamannya aja. Nah, Oh itu. nyamannya aja Atau ya. nyamannya yang mana ini? Kita perkenalkan malam hari ini sebagai Menteri UMKM Republik Indonesia. Pak Maman Abdurrahman. Selamat malam Pak Menteri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auranya beda ya. Udah lama nggak ada Kalau sudah Catatan jadi menteri Demokrasi beda itu. Bang. Kita jadi agak-agak segan nih kalau mau nanya nih Bang jadi. Enggak ya Bang ya? Di samping Maria Nih, silakan. langsung saja juga hadir bersama kami ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Harapan wabarakatuh. para emak-emak wali murid berada di Pak Abdul Mukti nih. Tapi Banyak, bukan menteri emak-emak ya. Baru beberapa hari dilantik Pak itu di TikTok, di Instagram sudah banyak yang curhat. Tuh. Sudah banyak yang punya harapan besar buat Bapak Abdul Mukti Pak. Ya, Nanti saya dijawab malam hari ini Pak ya. Kantor aja belum apal sudah banyak pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Dan kami juga menghadirkan, Assalamualaikum, ini budayawan, Bapak Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ini Salam ada, budaya. wah, kirain merdeka gitu ya. Sudah mas. Sudah dong itu dong. Sudah Mendarah dari daging, kemarin, mendarah ya. daging. Jadi tinggal salam budaya. Luar biasa. Bapak-bapak, ini karena para menteri yang hadir bersama kita ya, Maria, mungkin kita boleh langsung yang ikut penggemblengan di bawah komando Pak Prabowo Subianto, mungkin dari Pak Kiai Nazaruddin Umar. Pak Kiai, ada kesan yang mendalam Pak. Meskipun Bapak tidak mengunggah di media sosial, tapi ternyata teman-teman yang lain Pak, banyak yang upload di media sosial, ternyata wajah Pak Nazaruddin Umar sangat ceria itu Pak. Iya, saya sih biasa ya, karena itu mengokohkan tradisi kita terutama sebagai umat Islam ya. Apa yang kita lakukan di sana itu mengokohkan filosofi salat berjamaah. Dalam salat itu kan harus dipimpin oleh seorang imam yang berwibawa. Makmumnya itu safnya harus rapat, lurus, kan itu hadis ya. Dan makmum tidak boleh mendahului imam. Dan bayangkan kita 5 kali ditempah sehari semalam untuk berdisiplin ya protokol gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan di sana sebetulnya mengokohkan filosofi salat berjamaah ya kan. Betapa perlunya kekompakan itu ya kan. Betapa indahnya kekompakan itu.
dan betapa besar manfaatnya kekompakan itu. Jadi saya kira ini suatu pembelajaran bagus ya. Saya sekaligus menyarankan agar bukan hanya pada acara-acara kabinet seperti kemarin, tapi satu teamwork pun juga sebaiknya melakukan hal yang sama ya. Nah kalau kita lihat di negara-negara lain juga kan memang ada acara-acara seperti ini juga, semacam di samping berfungsi semacam ice breaking itu kan, pengenalan lebih mendalam satu sama lain ya, juga menciptakan sebuah harapan besar ya kan. Dan dengan demikian nanti kita gampang bersinergi antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, karena kita sudah istilahnya sudah pernah seketiduran di dalam suatu bangsal yang mirip, yang sama ya. Dengan demikian jarak psikologis antara satu dengan yang lain sudah tidak ada lagi, persis seperti antara imam dengan makmum. Coba kita lihat Pak Presiden kita kemarin hujan-hujanan ya. Kemudian ikut baris-barisan juga bersama dengan kita semua, nggak ada bedanya antara yang memimpin dan yang dipimpin, sama-sama ruku, sama-sama sujud, dan sama-sama berdiri. Nah, keseragaman seperti ini diperlukan untuk membangun sebuah bangsa yang sangat besar seperti ini kan. Ya, dan nanti kita akan lihat. Maka itu kalau kita melihat ya rating yang kita lihat di media sekarang ini dibandingkan dengan, ya kita nggak usah menyebut, tapi etisnya bahwa insya Allah ada harapan-harapan baru dari masyarakat kita tentang kekompakan yang ditampilkan oleh para menteri baru ini. Semoga itu nanti berlanjut sampai akhir dan produktif ya. Ya Pak Menak, tapi kan kemarin ada pengalaman yang berbeda tentunya, dan juga kemudian kami pun publik melihatnya juga baru pertama kali ini. Kemudian salah satunya adalah Pak Menak kemarin menggunakan pakaian loreng pula Pak, itu di sana ya. Ikut latihan baris berbaris juga. Boleh ceritakan Pak Menak, monggo. Iya, latihan berbaris itu bagi saya juga bukan sesuatu yang baru ya, karena dulu kami juga terlibat langsung ketika melatih para sarjana yang baru selesai kita kirim ke desa tertinggal. Ya, ada 1.009 sarjana yang kita training di Baret Merah, pada waktu itu masih sama Pak Prabowo memang. Jadi saya waktu itu juga wakil direktur ya kan, jadi ikut melakukan training. Satu angkatan itu bisa sampai 3 bulan gitu ya, keluar masuk di hutan pakai baret yang sama, dan kita pun juga harus menggunakan hal yang sama. Jadi tahun 90 sampai 93 itu ya kita melakukan pelatihan seperti itu, sampai 1.009 sarjana yang kita training itu tingkat drop out-nya itu sangat sedikit. Dulu ada namanya butsi, ada macam-macam itu ya, tapi tingkat drop out dan tidak 1.009 itu sangat sedikit. Kenapa? Karena penggodokan mental ideologi, ya. Penggodokan fisik, ya kemudian juga latihan-latihan semi militer itu, dan dilatih juga oleh Kopassus ya. Nah itu yang kami lakukan bersama beliau dulu. Kedisiplinan ya Pak ya? Ya. Kedisiplinan ya? Kedisiplinan. Dan itu tadi saya katakan ditempatkan di ujung Papua dan pedalaman-pedalaman perbatasan di Kalimantan. Medan yang seberat itu pun juga tidak membuat mereka itu untuk drop out ya kan. Dia tetap lanjut sampai akhir, sampai sekarang ini banyak yang jadi bupati, banyak yang jadi anggota DPR. Itu yang kita training dulu itu di bersama dengan teman-teman kita di Baret Merah itu. Jadi memang betul-betul sudah biasa ya Pak Kiai melihat latar belakang pengalaman dulu. Kita ke Pak Abdul Mukti, punya pengalaman tersendiri nggak Pak? Apakah selama 4 hari 3 malam itu semuanya senang atau ada dukanya Pak? Ada yang ngeluh nggak? Dibangunin jam 4 pagi Pak. Ada yang kaget Pak. Biasa tidur malam jam 2, jam 4 udah bangun. Saya biasa kalau Bapak biasa sholat tahajud kalau Bapak. Itu dia udah bukan jadi subuh bagi lagi saya ya, bangun jam bagi saya bangun jam 4 itu malah kesiangan. Wah, karena biasanya 3:30 itu, dan itu sesuatu yang sudah rutin, dan bagi kami ya ketika dapat informasi akan ke Magelang itu pokoknya saya akan punya prinsip di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang gitu. Jadi kita ini harus menjalani semua hal dengan gembira, dengan ya penuh dengan sukacita, dan ternyata ya tidak seperti yang dibayangkan orang gitu. Sehingga bahkan ketika
saya bayangkan tendanya itu seperti yang sempat dibayangkan teman-teman media kan. Wah, ini kayaknya saya akan wukuf di Arafah. Jadi saya bayangkan tendanya itu seperti wukuf di Arafah atau di Mina gitu kan. Ternyata tidak juga gitu, sehingga bayangan sebagian orang bahwa ini akan ada perpeloncoan juga tidak terjadi juga gitu kan. Seandainya pelonco pun juga nggak apa-apa gitu, karena awal-awal kita jadi mahasiswa kan juga ada ospek yang latih menwa itu lebih keren lagi dibanding yang kami alami di Magelang, sehingga dan bagi saya pribadi juga bukan sesuatu yang terlalu asing gitu. Saya kan mohon maaf kan pernah ketua umum pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah. Di Pemuda Muhammadiyah itu ada namanya Kokam. Nah, ketua Pemuda Muhammadiyah itu ex officio panglima tertinggi Kokam. Saya pakai pakaian doreng begitu ya sudah biasa, dengan hadap kanan, hadap kiri juga biasa gitu. Ada balik kanan ada, cuma saya sempat tanyakan pada para jenderal, kenapa ada hadap kanan nggak ada, kenapa ada balik kanan nggak ada balik kiri, itu nggak dijawab oleh para jenderal itu. Ada hadap kanan, ada hadap kiri, serong kanan, serong kiri. Betul. Tapi begitu balik kanan nggak ada balik kiri, ya? itu nggak dijawab juga. Dan itu, tapi itu cara kami untuk mencairkan suasana dan sampaikan Prof. Nazar juga betul. Jadi kami berinteraksi dengan para jenderal itu biasa, tidak ada jarak gitu, dan suasana keakraban yang terbangun di Magelang itu saya kira satu awal yang baik untuk kita memulai kerja di Kabinet Merah Putih ini secara bersama-sama membangun relasi kolegial yang sebaik-baiknya, dan kita ditekankan betul oleh Pak Presiden supaya saling bersinergi, saling bekerja sama, dan itu yang kemudian memang bisa kita rasakan selama di Magelang itu. Ada hal yang baru memang yang sebelumnya tidak saya rasakan, itu adalah makan terpimpin. Nah, itu yang gimana itu Pak? Boleh dibagi ceritanya Pak? Jadi kalau kita makan itu kan duduk dulu begitu kan, sudah dihidangkan, duduk dulu. Ini mahasiswa bisa ditiru ini ya, makan terpimpin ini. Jadi kita duduk, kemudian nanti Pak Presiden datang bersama dengan Pak Wakil Presiden, kemudian bunyikan lonceng teng itu, kemudian doa dulu, setelah doa baru kemudian selamat makan. Makan terpimpin itu. Kemudian begitu kita makan, selesai tidak selesai, kalau Presiden selesai kita harus selesaikan itu. Ada timernya Pak ya? Seperti itu Pak ya. Begitu waktu habis, teng begitu harus selesai. Kalau Bapak habis tapi Pak nasinya? Saya nggak bakal menghabiskan itu karena porsinya terlalu besar untuk saya. Dan begitu selesai kemudian doa, nah baru kemudian terima kasih. Itu kan ya kalau mahasiswa berat sekali seperti itu. Kedisiplinan itu tadi pesannya ya Pak ya? Ya itu saya kira yang baru, makan terpimpin itu. Pak Menteri, tapi kan ada latihan baris berbaris, ada parade senja, Ya, betul. ada melihat defile para taruna, ribuan taruna di Akmil. Ya. Mungkin ada pesan juga dari Prabowo yang bilang, kalau para menteri bawahan panas-panasan, pemimpin juga harus panas-panasan. Kalau para menteri basah-basahan, pemimpin juga harus basah-basahan. Dari sekian banyak kegiatan tersebut, mana Pak yang paling melekat tertancap di hati Pak? Ya, yang pertama saya salut dengan Pak Prabowo yang semangatnya luar biasa ya. Beliau selalu datang awal dan selalu memberikan kita semangat untuk sekali lagi membangun kebersamaan. Sehingga karena itu ya, karena pemimpin datang awal, kita mau datang terlambat juga menjadi malu kan. Dan yang menarik tentu saja, suasana kegembiraan itu juga dibangun oleh beliau. Jadi Pak Prabowo ini tampil dengan gayanya yang jenaka, banyak melucu, dan itu menggambarkan juga suasana kebatinan yang membuat kami ini semuanya merasa senang, semuanya merasa gembira, dan sempat ada yang Prof. Nazar mungkin sudah sempat kepikiran, wah ini kalau diterapkan di kementerian masing-masing bagus juga gitu. Saya sempat menyampaikan juga kepada jajaran di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, wah kalau kita bisa meniru seperti yang di Magelang juga bagus juga gitu. Karena seefektif itu menurut Anda untuk kemudian dari segi bonding, membangun kemudian kerjasama, konsolidasi antar menteri di kabinet Ya, ini? betul. Dan ada yang menarik kan, setiap kali kita duduk itu kan posisinya selalu berubah. Selalu berubah. Supaya apa? Supaya kita satu dengan yang lain ini ngobrol.
Kalau nggak dirubah itu baru jadi kabinet pertama sudah ngegeng. Sehingga kita kemudian memang digeser-geser tempat duduknya sehingga bisa saling menyapa, bisa saling berbicara, bahkan juga sudah merancang nanti akan kerjasama apa. Saya sudah bicara dengan Prof. Nazar misalnya apa yang bisa dikerjasamakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Agama gitu. Walaupun saya belum berbicara umroh bersama belum dengan beliau. Tapi untuk membangun pendidikan karena irisan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah terutama untuk peningkatan kualitas guru itu sangat dekat gitu. Terutama juga misalnya kaitannya dengan pendidikan agama kan. Pendidikan agama ini kan ada juga di sekolah tapi pengangkatannya oleh Kementerian Agama. Sehingga ini kalau bisa kita bicarakan, bisa istilah sekarangnya TikTok itu kan juga menjadi lebih enak. Sehingga walaupun itu suasananya retreat tapi di dalamnya juga ada rapat. Nah cuma rapatnya tidak rapat yang serius, rapat yang kemudian kita harus ya memeras pikiran gitu. Semuanya dilaksanakan dengan suasana yang akrab, suasana yang ceria dan kemudian membangun spirit dan semangat untuk kita ini bisa bekerja bersama. Berkesan ya, Pak Menteri, sangat berkesan. Kami yakin ini yang banyak vlog-vlog yang juga beredar nih. Betul, ini banyak juga yang nanya kalau kemarin Menteri UMKM kita bangunnya jam berapa ini kemarin di sana ini. Boleh kemudian dibagikan Pak Menteri, apakah kemudian kemarin yang didapatkan itu selain pembekalan kedisiplinan di sana, tentu juga apalagi pembekalan-pembekalan yang kemudian didapatkan oleh para menteri di Kabinet Merah Putih? Yang pasti pertama saya mau kasih tahu dulu nih, yang namanya kita politisi di DPR ini kan kebiasaan tidur jam 2, jam 3 gitu ya. Oke kita jam 5, setengah 6 bangun sholat subuh terus tidur lagi gitu ya. Baru bangun tuh jam 8, jam 9. Artinya kita mulai start tuh jam 8 lah gitu ya. Tapi kemarin itu betul-betul gini, dari sisi saya harus akui ya, ini kan kita kan dalam setiap proses perjalanan hidup kita kan kita terus berevolusi, memperbaiki diri gitu ya. Pada saat saya dicalonkan ditawarkan jadi menteri, saya udah berpikir itu jam 7 saya harus sampai di kantor paling telat 7:30. Tuh 7:30. Jadi saya udah dari berapa minggu tuh udah mulai menyiapkan pergeseran pola hidup. Satu hal yang saya mau sampaikan, peristiwa di Magelang itu mempercepat proses transisi pola hidup kita para politisi yang ada di lapangan ini. Sebagai contoh, kita itu jam 4 udah bangun. Mau tidurnya jam berapapun, pokok jam 4 udah bangun. Karena udah bunyi itu trompet-trompet, toet lagi. Jadi artinya itu kesan pertama ya, disiplin terbangun. Lalu yang kedua, saya harus sampaikan, dan ini buat adik-adik kita di seluruh Indonesia, pemirsa TV One. Selama ini, saya harus sampaikan ini, selama ini kesan kita melihat Pak Prabowo itu seakan-akan kayak sosok yang sangar, keras, mengerikan gitu. Saya harus sampaikan hari ini Pak Prabowo tidak lagi berkepentingan untuk seakan-akan membangun citra bagi diri dia. Fakta membuktikan kejadian di Magelang, apa yang terbentuk opini selama ini di Pak Prabowo itu tidak benar sama sekali. Yang dilihat seperti apa? Sosok jenaka, humoris, ketegasan ada tetap. Dan suasana itu benar-benar tadi disampaikan oleh Prof. Mukti dan Prof. Nazar, nyaman sekali. Jadi saya juga akhirnya bisa menjadi diri saya sendiri, Mbak. Seakan-akan kan kita kalau di depan presiden kayak jaim, kayak jaim gitu. Kemarin itu betul-betul saya bisa menjadi diri saya sendiri. Ya Mbak bisa lihat kan itu kayak misalnya di vlog-vlog gitu ya. Vlog tuh kita nyanyi-nyanyi malam-malam setelah saya acara itu kita lepas. Jadi peristiwa di Magelang itu betul-betul membuat semuanya menjadi diri kita sendiri. Yuk saya mau tanya, mohon maaf nih, gak apa-apa ya Prof ya. Prof Nazar ini orang ngelihatnya pasti sulit sekali senyum. Di sana banyak kali ketawanya. Terus Prof Mukti, artinya itu terjadi dan dalam bayangan saya itu tidak terus kayak Bu Sri Mulyani. Selama ini kan kita, mohon maaf nih, kayak kita di DPR atau di kementerian melihat Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Tapi kemarin itu betul-betul cair dan keluar jati diri aslinya para menteri-menteri ini. Yang membuat cair itu apa Pak Mamadi? Suasana, terus sosok Pak Prabowo pun memberikan sebuah energi positif kepada kita, yang akhirnya kita secara tidak langsung terstimulus untuk kayak ya keluar diri kita sendiri dengan lepas,
nggak ada beban. Jadi di sana itu nggak, ini saya benar-benar saya harus sampaikan apa adanya, dan crowd kemarin itu sangat kita butuhkan untuk menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Antar kementerian tadi yang dibilang Prof. Mukti, duduk itu nggak selalu dipisah, berubah-berubah tuh. Jadi materi yang ini saya dengan si ini, materi besok berubah-berubah tuh. Jadi memang di rolling, diputer kayak gitu. Terus jadi saya harus bilang bahwa ada sebuah suasana yang sangat positif, akhirnya itu terbangun sebuah semangat kebersamaan, dan itu bagi kita sangat luar biasa modal besar kita untuk menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Bang Maman, kalau misalnya kita lihat kan pada saat kemudian nama-nama menteri itu kemudian dilantik oleh seorang Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, banyak pertanyaan publik ada apakah kemudian nantinya para menteri ini bisa mengikuti gaya kepemimpinan seorang Prabowo yang selama ini kita tahu. Kemudian pada saat semuanya digembleng di Lembah Tidar kemarin, cukupkah efektif kemudian para menteri ini termasuk Anda dan juga menteri-menteri lainnya ini bisa betul-betul tahu satu visi, satu misi dengan Presiden Prabowo Subianto? Lihat para menteri sangat kompak di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tapi sesungguhnya Pak Maman, ini jujur aja ya Pak Maman ya, ada target tidak dari Prabowo yang disampaikan, mungkin 3 hari 4 malam itu ya enjoy saja. Tapi setelah itu target harus tercapai. Kalau enggak kalian ganti. Ya, nah ini Mas, saya juga harus sampaikan gini. Terlepas dari bahwa ada suasana yang nyaman, terbangun di antara kita dengan Pak Prabowo ya. Tapi tetap sisi ketegasan itu ada, masih ada. Artinya kita sadar kok bahwa kedisiplinan ataupun ada message tugas besar yang disampaikan oleh beliau kepada kita yang harus tetap kita jalankan, itu sadar sekali kok kita. Dan bahkan sekarang coba beliau menyampaikan coba apa itu nggak membuat kita punya kepercayaan ya, bahwa apabila anak buah kita hujan-hujan, ya pemimpin juga harus ikut hujan-hujanan. Pemimpin itu harus berani berada pada tempat yang paling berbahaya. Itu kan memberikan sebuah stimulus adrenalin semangat bagi diri kita, Mas. Jadi sekarang saya punya rasa kepercayaan, trust yang sangat luar biasa kepada Presiden kita hari ini Pak Prabowo Subianto, bahwa dia punya genuine originalitas niat. Di usia beliau yang sudah cukup matang, beliau udah nggak lagi mikirin apa-apa hari ini. Jadi beliau hari ini cuma menyampaikan, saya hanya ingin yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Dan beliau sampaikan dan beliau buktikan dengan teladan loh. Pada saat parade senja itu, hujan-hujan itu, jangankan, coba bayangkan, beliau ikut turun itu. Hujan-hujan itu bersama-sama dengan adik-adik kita peserta Akmil gitu. Jadi itu message yang langsung disampaikan beliau kepada kita. Dan insya Allah bagi saya yang mungkin hari ini salah satu menteri yang relatif paling muda gitu ya, bagi saya ini adalah sebuah bentuk pesan simbolis yang membuat saya sangat trust kepada pemimpin saya, dan itu harus saya telurkan ke bawah. Meskipun yang nyinyir ada aja Bang Maman. Kemarin ada yang bilang, wah jangan-jangan kegiatan di Magelang pakai APBN ini kan. Di era demokrasi seperti sekarang Mas, jangankan itu, kita berbuat baik aja, berbuat pahala saja, itu pasti ada pro dan kontra. Ada yang suka ataupun tidak suka. Jadi bagi saya, apabila ada pihak-pihak yang mungkin masih melihat ini dari sisi yang negatif, jadikan itu sebagai challenging dan tantangan aja. Jadi yang terpenting bagi saya, terima kasih Pak Prabowo. Pakai duit sendiri katanya. Apa? Pakai duit sendiri katanya. Ya saya nggak ngerti itu kalau jadi artinya bagi saya gini, saya mau sampaikan terima kasih Pak Prabowo, Anda adalah Presiden Republik Indonesia yang sudah memberikan contoh awal dan teladan yang luar biasa bagi kami pembantu beliau, dan bismillah kita akan jawab itu dengan kerja yang benar. Wow. Langsung akan dijawab dengan kerja yang benar. Saya langsung mau ke Pak Abdul Mukti. Kalau kita lihat Bapak ini kan kemudian sudah banyak beban yang dilimpahkan oleh para orang tua. Kalau kita lihat kepada seorang Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah di tengah kurikulum selama 10 tahun ini yang mungkin juga masih banyak catatan dirasa oleh para orang tua murid. Monggo silakan Pak. Ya, itu sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Walaupun mungkin beban saya tidak seberat Mas Nadiem.
Mas Nadiem kan sekarang kementerian dipecah Ya, jadi 3. sudah dipecah ya. Nah, sekarang sudah jadi 3, jadi saya mengambil 1/3 dari bebannya Mas Nadiem. Tetapi yang saya kira disampaikan oleh masyarakat itu kami lihat sebagai sebuah aspirasi dan kami berusaha untuk bagaimana bisa memberikan jawaban, tentu tidak tergesa-gesa. Karena semuanya harus dikaji secara seksama karena ini menyangkut sesuatu yang sangat mendasar dan Pak Prabowo juga berkali-kali menyampaikan bahwa kualitas sumber daya manusia dan kualitas pendidikan itu merupakan bagian penting dari usaha beliau untuk membangun bangsa Indonesia dan memiliki generasi emas di 2045. Karena itu saya berusaha untuk mendengar sebanyak mungkin karena selama ini kan saya banyak ceramah. Jadi sekarang saatnya saya banyak mendengar dan saya juga berusaha untuk memahami persoalan dari banyak sudut pandang. Karena baru saja dilantik aspirasinya sudah banyak sekali. Dan aspirasi itu juga ada yang memang bernada positif, ada juga yang bernada kritik, tapi semuanya saya baca, semua saya cermati, dan merubah kebijakan suatu pendidikan atau membuat kebijakan itu juga tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Karena kita tidak ingin kebijakan yang diambil itu adalah kebijakan yang justru membuat pendidikan kita ini mundur. Haruslah kebijakan itu membuat pendidikan kita ini menjadi lebih baik. Soal pendidikan mundur Pak, ini banyak keluhan yang masuk ke redaksi kami Pak di TV One. Dan video-video ini juga sudah viral Pak di media sosial. Banyak anak-anak yang, mohon maaf ya Pak ya, tidak bisa membaca jam analog. Nggak tahu singkatan PLN, nggak tahu singkatan MPR, DPR. Ditanya nama-nama menteri apalagi Pak? Disuruh baca nggak bisa Pak? Berhitung Gimana, pun Pak? juga Disuruh berhitung. berhitung sulit. Apa yang salah menurut Pak Abdul Muti? Ya tentu saja itu harus kita lihat secara sangat berhati-hati. Barangkali ini yang di video itu yang pas yang nggak bisa. Pas yang bisa tidak di video gitu. Jadi ini kan harus kita lihat secara seksama gitu. Jadi jangan digeneralisasi bahwa murid-murid kita ini seperti itu semua gitu. Jadi karena itu maka kita melihatnya harus secara utuh, secara komprehensif. Bahwa masih ada kelemahan dari sisi kemampuan literasi, ya membaca dan menulis, ya itu memang kita akui. Kan itu kan riset-risetnya banyak. Bahwa ada kelemahan kemampuan anak-anak kita dalam berhitung juga kita akui. Tetapi tentu saja kita tidak boleh kemudian terlalu melihat itu secara sangat sempit. Harus kita lihat masalahnya apa, akarnya di mana, bagaimana memperbaikinya. Karena itu memang ya seminggu jadi menteri ini rasanya sudah banyak sekali persoalan yang harus saya tangani gitu. Dari misalnya mohon maaf Ibu Supriyani, nah, itu kan kasusnya juga muncul. Kemudian itu baru selesai dilantik sudah ada kasus itu. Belanja masalahnya sudah banyak ya Pak ya? Iya, tapi juga bagi saya itu tantangan. Sehingga karena itu alhamdulillah kita sudah bisa memberikan jawaban. Walaupun perlahan-lahan tentu semuanya harus bertahap, semuanya harus kita kaji dengan seksama. Sehingga karena itu ya kepada teman-teman mahasiswa, para penonton TV One, kalau ada ide-ide silahkan disampaikan kepada kami. Bahkan juga kami terbuka untuk misalnya ya mendapatkan gagasan-gagasan yang mungkin out of the box. Karena kita juga perlu melihat persoalan ini tidak sebagai business as usual, tidak sebagai masalah yang biasa, dan kepada para insan pendidikan di Kementerian Pendidikan Menengah juga saya sampaikan, termasuk paradigma yang saya pakai untuk pelayanan di kementerian itu kan menjadikan kantor pendidikan dasar menengah itu sebagai rumah pendidikan dan pelayanan publik yang ramah. Ramah itu akronim dari responsif, kemudian yang kedua itu kita berusaha untuk akuntabel, kemudian M-nya itu melayani, A yang berikutnya itu adaptif, dan H-nya itu harmonis. Ini yang coba kita bangun sehingga birokrasi itu harus kita bangun tapi jangan birokratis.
Dan saya berusaha menanamkan dalam diri saya, mungkin menjadi menteri itu elit, tetapi tidak boleh elitis. Dan ini yang coba saya lakukan untuk bisa berbaur dengan semuanya, bergaul dengan masyarakat. Yang oleh karena itu maka siapapun jangan takut menyampaikan kritik. Berarti Pak kebijakan zonasi apakah dihapuskan, dilanjutkan Itu Pak? pertanyaan publik. UN Pak diadakan lagi atau enggak Pak? Itu sedang kita pelajari. Saya rencananya minggu-minggu depan ini akan mengundang kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia untuk menyampaikan masukan tentang zonasi, PPDB, dan berbagai penyelenggaraan pendidikan. Karena sekarang ini banyak hal dalam penyelenggaraan pendidikan itu memang dikelola bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Misalnya penyelenggaraan SLTA itu kan dengan pemerintah provinsi. Pendidikan dasar, prasekolah ya, prasekolah itu ada TK dan ada kelompok bermain, SD SMP itu dengan pemerintah kabupaten kota. Ini tidak bisa kita selenggarakan sendiri, mungkin agak beda dengan Prof. Nazar yang top down. Nah kalau kami ini harus berbagi, sehingga kami juga harus tahu bagaimana sesungguhnya situasi yang ada di lapangan, dan kita semua juga tahu Indonesia ini juga sangat bervariasi. Masing-masing daerah itu juga punya tingkat ekonomi yang berbeda, punya kompleksitas masalah yang berbeda, sehingga tidak bisa masalah pendidikan Indonesia ini hanya dilihat dari Jakarta. Dan mohon maaf tidak bisa juga dilihat dengan hanya membaca buku atau membaca satu artikel di media massa. Karena kompleksitasnya sangat luar biasa, dan saya mengalami betul ya, pengalaman saya di Muhammadiyah, di Majelis Pendidikan Dasar Menengah, di Muhammadiyah saja itu kompleksitas persoalannya juga luar biasa, apalagi Indonesia yang tidak hanya Muhammadiyah. Ada NU, ada Persis, ada teman-teman dari Katolik, dari Kristen, dari Taman Siswa, dan sebagainya. Itu harus kita lihat secara keseluruhan sebagai bagian dari tantangan persoalan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Oke, termasuk juga keinginan dari seorang Prabowo Subianto yang menginginkan pelajaran matematika nampaknya harus diajarkan sejak TK, Pak, katanya Pak. Betul. Ya, dan itu yang memang sudah kami terima langsung pesan oleh Pak Presiden. Tapi jangan dibayangkan pelajaran matematika untuk TK itu komputasi yang ngitung-ngitung itu Nah, saja. itu dia. Orang tuanya udah pada pusing semua ini. Iya, tambah pusing. Dan saya pernah dalam sebuah kesempatan saya tanya mahasiswa yang di salah satu stasiun TV, saya tanya, kenapa Anda tidak ngambil jurusan X gitu. Kemudian dia bilang, di situ alhamdulillah Pak tidak ada matematika gitu. Jadi bagi dia matematika itu momok. Nah, mungkin ada yang perlu kita perbaiki dari sini. Mindset, ya. Tapi dari sisi keilmuan, kenapa Pak Prabowo menekankan itu? Matematika itu tidak hanya berkaitan dengan hitung-menghitung yang sifatnya komputasi, tetapi berkaitan dengan membangun logika, berpikir kritis, kebersamaan, mengkontekstualisasikan apa yang kita pelajari dengan realitas kehidupan. Termasuk yang juga ditekankan, jangan takut juga kemudian ketika nanti di TK ada matematika, karena kita tetap mengambil prinsip belajar di TK itu adalah bermain. Ya. Itu kuncinya, bermain sambil belajar. Jadi kalau misalnya kita buat konsep sederhana begini, Baik. TK matematika itu, di studio TV One ini ada 5 narasumber. 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung, ini matematika. Nah kemudian 2 orang narasumber itu sedang, atau misalnya begini, seorang narasumber berbicara, 4 narasumber mendengarkan, itu matematika. Ya. Ini siap-siap Gitu. kalkulator nih kita Pak. Gak usah, nanti akan ada tahu, sehingga nanti bisa dibuat bermain, anak-anak berdiri, kumpul, bermain kan, siapa namanya, misalnya Prof. Nazar, Pak Slamet, kemudian Pak Maman, kemudian Pak Sastro. Gus Sastro gitu, kemudian ngumpul, coba dihitung berapa orang, itu matematika. Ya. Jadi kalau di TK jangan kemudian langsung diajari hitung-hitungan Aljabar, yang ya. simbol gitu, karena logiknya tidak masuk. Sehingga nanti dia mengerti bagaimana pembagian itu. Sesuai Misalnya, porsinya lah ya Pak ya. betul, misalnya Abdul Mukti punya roti 5, coba dihitung rotinya. Coba roti 5 dibagi kepada 3 orang, jadinya berapa? Itu matematika. Ya. Nah problem kita itu kan seringkali di pembagian itu. Jadi Baik. penambahan itu bisa, pengurangan itu bisa, pembagian itu yang sering nggak adil itu masalahnya. Pembagiannya tidak Nah, rata. itu. Ini Nah. jadi Pak di setiap kementerian punya kompleksitas.